Halo, kumaha damang. Saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Satu keluarga tercebur ke sungai dari Jembatan Cimandiri, Kabupaten Sukabumi saat mengendarai sepeda motor. Akibat wabah penyakit mulut dan kuku, seekor sapi yang terinfeksi PMK terpaksa disembelih agar tidak menjangkiti ternak lain. Ridwan Kamil kembali menjalankan tugasnya sebagai Gubernur Jawa Barat usai 2 hari pemakaman sang putra. Kita ke informasi pertama. Pipa sumur gas Pertamina di area sumur gas Subang bocor Selasa lalu. Suara gemuruh cukup keras disertai kepulan asap dari pipa gas yang bocor sempat membuat panik warga. Gas bocor, gas bocor. Pipa sumur gas milik Pertamina EP Field di Kampung Tegal Kalapa, Kelurahan Dangder, Kabupaten Subang bocor. Peristiwa ini sempat membuat panik warga yang takut terjadi ledakan. Terlebih, kebocoran pipa gas berada tidak jauh dari permukiman. Bocornya pipa gas menimbulkan suara gemuruh yang keras disertai kepulan asap dengan bau gas yang cukup menyengat. Belum diketahui penyebab pasti kebocoran, namun diduga akibat baut dari penutup pipa di sumur gas terlepas. Setelah saya lihat, lumayan tekanannya tinggi juga. Sampai tadi saya berjalan ke sini di RW 04, kecium baunya itu. Nah, langsung saya ini laporan ke Babin Kaptimas telepon itu dari pihak Pertamina. Keluar apinya kali kan? Ledakan, cuman hembusan itu gasnya aja. Ini gas atau minyak sih? Gas itu gas. Ya. Diduga itu kebocoran dari pipa? Tadi infonya itu ada yang karatan lah. Dari kebocoran ya pipa ya? Setelah petugas dari Pertamina datang dan melakukan perbaikan, kebocoran gas bisa dihentikan. Warga sekitar berharap Pertamina lebih sering melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap pipa sumur gas maupun pipa gas yang melintasi permukiman warga agar tidak lagi terjadi kebocoran. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Subang. Terpeleset saat berkendara melintasi jembatan yang sedang diperbaiki, sepeda motor yang ditumpangi ayah, ibu, dan seorang anak tercebur ke sungai dari Jembatan Cimandiri, Kabupaten Sukabumi. Beruntung, ketiga korban berhasil diselamatkan warga. Seorang lelaki Delva, istrinya Seftia Febrianti, dan anaknya Ivan yang berusia 2 tahun berhasil diselamatkan warga Desa Cidadap, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi. Setelah motor yang mereka kendarai tercebur ke sungai dari Jembatan Cimandiri yang separuh lantainya bolong karena sedang diperbaiki. Ketiga korban langsung dibawa ke RSUD Palabuhan Ratu dan masih dirawat. Kecelakaan terjadi karena sepeda motor korban oleng saat melalui jembatan hingga tergelincir jatuh ke sungai melalui jembatan yang berlubang. Pasca kejadian, warga desa sempat menutup jembatan. Protes atas kecelakaan di jembatan Bag-Bagan yang sempat membuat satu keluarga tercebur ke sungai, puluhan warga memasang jaring di area jembatan yang sedang diperbaiki. Aksi pemasangan jaring dari tali plastik di bagian lantai jembatan yang bolong karena dalam perbaikan ini dilakukan warga sebagai tanda protes kepada pemborong proyek jembatan Bag-Bagan Sukabumi. Warga menilai pengerjaan proyek ini tidak dibarengi dengan pengamanan yang memenuhi standar. Selain pinggiran jembatan hanya dibatasi dengan pembatas jalan dari plastik, rambu yang minim dan saat malam hari sama sekali tidak ada lampu penerangan yang mengingatkan pengguna jalan bahwa separuh lantai jembatan bolong. Padahal jembatan ini adalah akses utama menuju lokasi wisata Geopark yang merupakan lokasi wisata yang diakui UNESCO. Melaksanakan kewajibannya. Ini kenapa kita pasang? Karena ini memang tidak ada safety sama sekali untuk sebagai bentuk protes masyarakat juga. Kenapa tidak ada pengamanan seperti ini? Padahal saya tahu proyek ini bukanlah proyek yang biasa. Ini proyek nasional. Nah, kenapa ketika sekarang ada pekerjaan jembatan yang sepanjang ini, kalinya pun kelihatan ini kurang lebih dari 35 meter ketinggiannya dan kedalaman kali tersebut pihak kontraktor sehingga lalai.
Seorang jurnalis media daring dikeroyok oleh sekelompok orang tidak dikenal di RSUD Pelabuhan Ratu Sukabumi. Korban dikeroyok saat meliput korban satu keluarga yang tercebur ke sungai dari Jembatan Cimandiri, Kabupaten Sukabumi. Pengeroyokan tersebut membuat Ilham, jurnalis media daring, mengalami lebam di badan, wajah, serta lecet di kepala. Ilham dikeroyok orang tak dikenal saat akan meliput korban satu keluarga yang tercebur ke sungai dari Jembatan Cimandiri, Sukabumi di ruang IGD RSUD Pelabuhan Ratu. Itu ada 2 orang, salah satunya mungkin ada umuran pemuda, mungkin dia menginginkan adanya penghapusan gambar di handphone, yang ternyata kan kenyataan itu tidak adanya pengambilan gambar di ruangan tersebut. Nah, saling dorong pun terjadi di ruangan IGD itu, sambil saling dorong sampai ke luar ruangan IGD. Nah, pada saat di luar ruangan IGD, terjadi di situ pengeroyokan oleh mungkin di atas puluhan orang ya. Belum diketahui motif penganiayaan tersebut. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, Korda Sukabumi Raya, mengecam kekerasan terhadap jurnalis yang sedang bertugas. Tentunya kita mengecam dengan aksi tindakan kekerasan, apalagi tugas jurnalistik itu kan sudah dilindungi undang-undang. Kita meminta pihak kepolisian juga untuk terus mengusut tuntas siapa saja para pelaku ini yang melakukan kekerasan terhadap pihak. Korban sudah melaporkan kasus ini ke Polres Sukabumi dan sudah diperiksa. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Pohon beringin setinggi 30 meter di TPU lingkungan Cipadung, Kelurahan Kota Kaler, Sumedang tumbang. Akibatnya puluhan makam rusak. Pohon beringin besar ini tumbang Senin lalu dan menimpa 20 makam di TPU lingkungan Cipadung, Kelurahan Kota Kaler, Sumedang hingga mengalami rusak parah. Pohon tumbang saat malam hari dan saat kejadian cuaca cukup baik, tidak terjadi hujan ataupun angin kencang. Warga sekitar menduga pohon tumbang akibat sudah lapuk. Petugas BPBD Kabupaten Sumedang pun memotong batang pohon yang tumbang agar bisa disingkirkan dan makam yang rusak bisa diperbaiki. Laksanakan operasi patuh lodaya, polisi menilang puluhan remaja di bawah umur yang kerap lakukan balap liar di Jalan Baru Lingkar Utara, Kota Tasikmalaya. Sejumlah pemuda dan remaja di bawah umur yang biasa melakukan balap liar di Jalan Baru Lingkar Utara, Kota Tasikmalaya tunggang langgang berupaya kabur dari razia yang dilakukan oleh Polres Tasikmalaya Kota. Ada yang kabur ke persawahan dan meninggalkan sepeda motornya di semak-semak. Namun karena kedua ujung jalan telah diblokir petugas, tidak ada yang bisa kabur. Kami belum memastikan apakah memang ada surat atau tidak. Yang pasti ketika kita lakukan penertiban, 99 tidak didukung dengan surat-surat. Ini para pengendara roda 2 ini mayoritas juga di atas 50%, ini masih di bawah umur dan tentunya belum memiliki surat izin mengemudi kendaraan bermotor. Banyaknya anak di bawah umur yang membawa sepeda motor adalah akibat kebiasaan para orang tua yang justru memberikan sang anak yang masih di bawah umur dan belum memiliki SIM untuk membawa sepeda motor. Padahal perilaku ini bisa membahayakan anaknya sendiri dan pengguna jalan lainnya karena belum paham keselamatan berkendara. Polisi menilang puluhan pengendara sepeda motor tanpa SIM dan STNK dan menyita sepeda motor ke kantor polisi. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Tasikmalaya. Wabah penyakit mulut dan kuku pada sapi masih menyebar jelang Idul Adha. Sapi di Kabupaten Bandung yang terinfeksi PMK dalam kondisi parah terpaksa disembelih agar tidak menjangkiti ternak lain. Seekor sapi seberat lebih dari 1 ton digotong puluhan warga ke sebuah tempat di Kertasari, Kabupaten Bandung. Kondisi sapi yang digotong sudah sekarat lantaran terpapar penyakit mulut dan kuku. Sapi mengalami gejala seperti tubuh lemas, kemudian mulut berbusa sehingga kuku atau kulit bagian kaki melepuh. Peternak memilih untuk menyembelih sapi ini karena khawatir virus PMK bakal menyebar ke kandang ternak sapi lainnya. Dalam sepekan terakhir, sudah ada 14 ekor sapi yang mendadak mati dan disembelih akibat terserang virus PMK.
2 kecamatan masing-masing Kertasari dan Pangalengan. Daerah penyumbang terbanyak kasus PMK dengan total 1.200 ekor. Sementara sisanya sebanyak 1.400 ekor hewan ternak, terutama sapi yang terserang PMK tersebar di 23 kecamatan lainnya. Sementara total kini sudah ada 160 ekor sapi yang mati dari total ribuan yang terpapar PMK. Sekitar 1 minggu. Banyak Pak di sini ya? Banyak. Ada berapa kira-kira? Hampir semuanya. Kalau yang Total, Bas berapa ekor? 1.000 sudah mati 7 Pak. Yang sudah mati. Induk. Induk. Mati berapa Pak? Induk kan 7. Anak 8. Kematian itu kan ada 2 ya, pertama yang mati, kemudian ada juga yang dipotong disembelih ya. Jadi memang petani saat ini sedang piket di tempatnya masing-masing. Kalau proses penyembuhan itu ke arah sembuh terus, tapi kalau misalkan kira-kira itu dipotong di lapangan. Saat ini pemerintah daerah sudah mengambil langkah dengan membuka posko Satgas Penanganan Darurat PMK di Kabupaten Bandung. Selain itu, penyebaran tim medis untuk menangani PMK sudah disebar di 25 kecamatan sambil menunggu vaksin massal dalam beberapa hari ke depan. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung.